Selamat datang di channel saya. Jadi channel ini akan berisi materi dan tutorial yang saya pergunakan untuk keperluan mengajar di program studi arsitektur. Materi di channel ini akan saya update dan perbarui sesuai dengan kebutuhan. Dan kali ini saya akan membahas tutorial membuat gambar kerja furniture sederhana. Jadi kalau kita mengenal Google SketchUp itu tidak hanya sebuah program modeling, tapi Google SketchUp juga bisa digunakan untuk memproduksi gambar kerja sederhana seperti ini hasilnya. Jadi dari gambar kerja ini nantinya akan bisa digunakan dan dilanjutkan ke bidang produksi untuk diwujudkan menjadi sebuah objek nyata ya. Ini contohnya adalah yang saya pakai adalah bagaimana kita membuat lemari sederhana tapi lengkap dengan kopnya, lengkap dengan ukuran dasarnya sampai finish. Jadi ini bahasanya adalah gambar skematik ya, gambar skematik yang bisa terukur dan jelas. Jadi saya menggunakan SketchUp, ini modelingnya. Saya menggunakan SketchUp 2019, jadi sama semuanya SketchUp dari 2018 atau sebelumnya itu bisa digunakan. Ini modeling yang saya gunakan, nanti kita akan mencoba modeling ini dari awal, dan saya tidak menggunakan tambahan add-on apapun pada Google SketchUp ini, sehingga ini bisa digunakan siapapun walaupun pertama kali menggunakan SketchUp. Baiklah, kita buka lembar baru SketchUp-nya. Jadi seperti biasa kita harus ngecek dulu Windows Model Info, di mana saya akan menggunakan satuan meter di tutorial kali ini. Jadi ini pastikan, tapi biasanya kalau misalnya sudah bekerja lebih detail bisa diubah ini menjadi sentimeter atau milimeter. Tapi tutorial kali ini kita tetap menggunakan meter. Oke, ingat kita bisa menggunakan pen dengan shortcut-nya Shift dan tombol tengah dari mouse, sedangkan zoom in zoom out adalah scrolling dari mouse. Kita langsung saja menggunakan T atau tape measure, ini T. Jadi kalau misalnya kita menarik dari sejajar jumbo merah ini, maka dia akan ada garis bantu yang mengikuti ya. Kalau misalnya kita T-nya itu di titik, dia akan jadi titik ya pada tumpuan ini yang di pojok ini. Jadi kita coba bikin lemari ukuran untuk kabinet ukuran 0,55 ya. 0,5 seperti ini, kita zoom in. Untuk mengakhiri perintah kita gunakan spasi ya. T misalnya L atau M move, kita akhiri kita berpindah ke select lagi itu pakai space. Kita putar lagi, ini udah ukurannya ada acuannya 5,5. Setelah itu kita bikin acuan lagi di sebelah sini dengan ukuran misalnya 1,8. Oke, sekarang kita buat sebuah objek ya. Objek ini dengan ketinggian misalnya 1,8, artinya 180 cm, dan kita grup. Ingat, ini adalah gambar acuan. Kita tidak akan menggunakan ini seterusnya. Jadi ini saya gunakan sebagai gambar acuan saja. Jadi kita harus mendetailkan. Pertama kita bikin rangka utamanya. Ya. Perkiraan rangka utamanya. Misalnya ini 2 cm. Jadi di value control box yang kanan bawah ini nanti kita ketikkan 0,02, artinya 2 cm. Nanti kita grup. Nah, ini yang karena ini sebagai acuan, nanti ini yang saya divide menjadi 4 bagian ya. Divide 1, 2, 3, 4. Lalu saya ada copy paste ke sini, sisi situ. Lalu saya ambil ini di zoom in, maka dia akan muncul snap-nya di midpoint in group, midpoint. Jadi garis tengahnya kita copy ke titik-titik yang sudah kita divide tadi. Ini pasti ada snap-nya. Ini midpoint. Kalau misalnya mau otomatis ini kita masukkan 2 dan X, jadi 2 kali gitu langsung jadi. Jadi kita sudah membuat dasar atau rangka utama dari sebuah lemari. Nah, selanjutnya misalnya kita bekerja dengan layer ya, agar lebih enak saja kita pakai layer.
kita masukkan atau kita tambahkan dulu add layer, kita kasih nama dengan rangka utama. Rangka utama. Setelah selesai, seperti biasa kita group, kita masukkan klik kanan entity info atau langsung ini di tray-nya sudah ada. Kita masukkan ini rangka utama. Oke, setelah jadi kita bikin perlengkapan yang lain. Misalnya kaki bawah ya. Ini misalnya saya kasih 10 cm. Saya menggunakan tape measure lagi, tapi kali ini di sumbu yang berwarna biru, ini 0,1 ya, 10 cm. Jadi perkiraannya itu segini. Kakinya ini juga tebalnya 0,02 cm. Oke, habis itu kita group, kita mundurkan sedikit. Kita mundurkan sedikit, misalnya 0,03 cm. Setelah itu kita copy bagian ini ke bagian akhir. Jadi seperti ini ya. Jadi ada kakinya. Kaki ini saya group lagi atau saya masukkan layer lagi ke layer kaki. Ya, masukin layer ke kaki. Kegunaan dari layer ini adalah ketika kita bekerja di model yang sangat kompleks, kita bisa menggunakan visible invisible ini, jadi pekerjaan kita menjadi lebih ringan di SketchUp. Kalau pekerjaan yang seperti ini, seperti furniture sederhana, mungkin tidak terlalu menyusahkan, tapi kalau kerjaannya master plan itu pasti akan menyusahkan. Jadi perlu mengaktifkan layer. Prinsipnya sama penggunaannya. Nah, kita lanjutkan pekerjaannya dengan atap atau penutup atas ya, alas penutup ini ya. Kita kasih ketebalan 2 cm sama. Kita grouping. Nah, ini saya masukkan juga layer alas gitu. Alas. Oke, berarti kan alas ini bagian atas sendiri, maka kalau pertemuan ini berarti ada pertemuan garis yang tidak rapi ya. Jadi membuatnya rapi kita coba di scale, pakai scale. Ini kalau diambil sumbu tengah dia fungsinya resize. Jadi dia bisa otomatis mengikuti tinggi atau besarnya yang kita mau. Jadi ketemunya harus kayak gini kan kalau kita membuat sebuah lemari gitu kan. Terus bagian sisi sini juga sama. Nah, seperti ini, jadi atasnya itu tertutup. Mungkin kalau kita berasumsi kanan kiri itu ada sebagai rangka utama, ini adalah divider tambahan, jadi ini harusnya posisinya seperti ini. Ya. Nah, jadi nanti desainnya itu disesuaikan aja dengan kebutuhan masing-masing. Nah, ini kan ada kakinya seperti itu, berarti posisi ini itu harusnya masuk. Ini masuk ke dalam. Jadi kita bisa menggunakan scale atau menggunakan push and pull biasa. Ini push and pull biasa ya. Lalu kita sediakan penutupnya. Ya. Penutupnya ini. Penutup bagian depan. Ini kira-kira disamakan dengan kakinya. Ya. Ini grup lagi. Kita lihat, kita periksa ini cukup rapi. Dari bawah, atas, sudah. Oke, ini sudah jadi. Sebentar, ini kenapa? Ini ada yang tidak center ya. Kita cek ada yang tidak snapnya kurang. Ini tadi kan kita bagi menjadi 3 ya, divide. Nah, ini harusnya segmennya di sini ternyata letak. Kita cek lagi. Jadi pembagiannya itu rata gitu ya. Nah, ini cukup rata. Dan kita selesaikan dengan penambahan, mungkin kita bikin dulu alas bawah ya. Alas bawah ini seperti ini. Alas bawahnya 0,2. Di ini juga bisa di scale atau kita mau pakai push and pull, berarti kita butuh bantuan untuk mentransparankan pakai shortcutnya K. Ini pakai push and pull sehingga modelingnya itu rapi.
Ya, tidak ada yang bertumpuk garisnya. Jadi asumsinya ini seperti ini, udah selesai. Kita bagi lagi ini menjadi beberapa bagian. Ya. Bagi lagi, divide, lebih seperti ini. Lalu kita bikin garis bantu di sini. Kita move ini sebagai dividernya. Endpoint ya, jangan midpoint. Midpoint berarti garis tengah. Ini kita copy 2 atau 3 kali ya. 3. Lalu kita scale. Ya. Karena ini dividernya kan segini. Gitu ya. Lalu kita copy ke sisi yang sebelahnya. Oke. Ini udah cukup. Ada 3 segmen yang kita buat pada lemari kita. Segmen kiri dan kanan itu adalah rak baju gitu ya. Nanti kita bikin gantungan di sini. Kita coba bikin hanging untuk menggantung bajunya. Ini pas di tengah. Coba kita lihat ini pas di midpoint-nya. Nah, terus ini kita turunkan misalnya 20 cm. Di sini 0,01. Lalu kita push pull. Kita jadikan grup sendiri. Oke, ini sudah jadi. Bagian dalam terlihat sudah cukup rapi, tidak ada garis yang overlapping, sehingga kita bisa lanjutkan untuk menyelesaikan modeling ini. Kita hapus dulu yang ini. Kita selesaikan dengan penutup depan ya. Penutup depan. Sebelumnya mungkin ini lebih enak saya masukkan ke layer dulu. Saya bikin layer dulu, divider atau pembagi ya. Bagi, begitu juga dengan ini, saya masukkan divider. Ya, kita cek lagi penggunaan layarnya, udah benar. Nah, berarti ini kita belum masukkan layer ke sini. Ini jadi masuk layer alas. Dan ini kita bikin layer penutup. Ya. Penutup belakang. Oke. Jadi saya kembalikan lagi. Kita bikin penutup depannya. Penutup depannya ini tinggal kita bikin pakai rectangular atau add. Kita push pull 0,01 tipis saja. Group. Di situ ini push pull custom ini. Nanti ini yang sisi bagian tengah nanti akan lebih besar sedikit ya untuk penutupnya. Oke. Ketika sudah penutupnya udah jadi, ini kita masukkan layar penutup depan ya. Jadi kita tambahkan lagi penutup depan. Nah, sudah jadi. Ini kita masukkan penutup depan. Nah, untuk detail saya serahkan masing-masing ya. Kalau misalnya nambahkan menambahkan yang lainnya seperti gagang pintu itu silakan saja. Tapi ini saya biar lebih cepat aja. Ketika ini sudah selesai artinya sudah 90% jadi, tinggal kita tambahkan material. Nah, material itu ada tips untuk memasukkan material, kita sesuai dengan apa yang ada di pasaran saja. Jadi biasanya ini kan kalau ini adalah almari multiplex atau furniture multiplex, berarti kan biasanya penutupnya itu berupa HPL gitu. Jadi kita masuk ke webnya penyedia HPL, jadi Taco ya, Taco HPL. Oke, ini Taco HPL. Di sini ada beberapa material yang bisa kita aplikasikan ya di modeling kita. Kita tunggu. Nah, ini udah masuk ke Taco, ada laminates. Terserah, ini ada kategorinya. Kalau misalnya mau motif kayu biasanya wood grain.
Di ini kita lihat apply filter. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah keluar. Ini beberapa pilihannya. Ada white, ada natural peach, ada TH. Ini kode-kodenya ya. Jadi kalau misalnya beli di lapangan, ini ada kode-kodenya yang kita mau, yang kita cari di suppliernya. Jadi misalnya saya mau mendownload yang ini, saya mau aplikasikan finishing covernya itu dengan HPL mereknya Taco, kodenya TH103AA Natural Beach ini ya. Jadi kita download dulu. Ini ada langsung dimensinya ya, 1,2 kali 2,4. Jadi nanti kita lihat dulu di download ya. Nah, di sini ada ini, kita lihat propertiesnya dulu untuk melihat seberapa panjang details dari gambarnya. Ini sekitar 1,1,5 ya, 1 kali 1,5 pixel. Jadi nanti itu yang kita sesuaikan di modeling SketchUp kita. Kembali lagi ke SketchUp modeling kita ini, kita masuk material. Setelah itu kita ada di sini ada create material di kanan sendiri ini. Jadi klik create material, di sini ada open. Kita cari hasil download kita tadi. Nah, ini penamaannya. Kalau bisa ini di copy sehingga namanya sama ya, untuk menamakan material baru. TH103AA open. Setelah selesai, kita cek ininya. Jadi ini ada dimensinya tadi kan 1 ya, 1,5, sehingga ini proporsi. Jadi ketika nanti oke, namanya belum masuk. Oke, sudah. Ini tinggal kita aplikasikan. Ya, itu untuk memasukkan material sesuai dengan kondisi yang ada di pasaran. Misalnya ini bagian luar aja. Oke ya, kurang lebih seperti ini. Setelah sudah jadi, kita coba memasukkan scene ya, atau animasi. Jadi ini gunanya kita tidak perlu memikirkan lagi nanti di layouting yang bisa menggunakan Google Layout agar lebih mudah. Jadi ini misalnya saya tambahkan ini penamaannya kalau tidak keluar shortcutnya atau optionnya itu ada di sebelahnya sini ya. Lebih detail, jadi ini misalnya ini model, oke. Terus kita tambahkan lagi ISO. Ya, kalau isometri itu berarti kameranya parallel projection seperti ini. Habis itu kalau misalnya kita mau zoom extend ya agar lebih fokus seperti ini. Ini oke, kalau sudah diklik kanan update scene, atau di tombol scene di tray-nya di sini ada. Ini juga update ya, atau di sininya bisa update. Jadi macam-macam caranya. Setelah selesai kita tambahkan scene-nya. Tambahkan tampak depan kamera, atau pakai ini aja, pakai yang ada di sini ya. Ini front ya, ini sudah tampak depan, T depan gitu. Update. Setelah itu kita tambahkan lagi untuk tampak sebelah kanan, right gitu ya. Jangan lupa kameranya zoom extend ya, jadi pas gitu proporsinya. Ini tampak kanan. Update. Kita cek tadi tampak depannya, ini sudah di zoom extend apa belum? Ternyata belum. Kita update lagi. Oke, setelah selesai tampak depan, tampak kanan, kita tambah lagi untuk ini tampak belakang ya. Oke, tampak belakang, Ctrl Shift V, ini sudah benar. Ini T belakang. Kita tambahkan lagi, misalnya tampak atas. Top. Kamera zoom extend atau Ctrl Shift V, ini nanti dinamakan tampak atas. Nah, setelah itu kita coba bikin potongan ya. Jadi kita bikin potongan untuk kita tambahkan dulu scene-nya.
Kita bikin potongan dulu dari gambar yang kita sudah buat di sini. Kita bikin potongannya dengan cara ada potongan di toolbars-nya. Mungkin kalau masih belum keluar, di sini ada toolbar, view toolbars. Kita cari section, kita centang tick box yang di sini, maka dia akan keluar bentuknya seperti ini. Ini ada section plain, kita coba. Ini potongan AA, samakan namanya. Potongan AA sebelah situ ya. Ini potongan juga disesuaikan ya, disesuaikan ini sebelah kanan karena disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya seperti ini potongannya. Nah, nanti kan akan kelihatan. Ini harusnya kan penutup ya, itu harusnya kan masuk gitu ya. Kan sesuai dengan kakinya. Atau kalau memang mau seperti ini, jadi asumsinya di sini ada apa namanya? Ada engselnya juga nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya mau saya mau lebih rapi gitu ya. Jadi agar ini lebih masuk dikit, saya edit dulu. Jadi ini seperti ini. Berarti yang dividernya itu yang saya kurangi. Jadi dividernya yang saya kurangi. Seperti ini. Nanti yang sisi satunya juga kita edit. Untuk melakukan resize ini jangan ambil di sini ya. Kita perhatikan tombol yang Unsel yang di tengah, posisi tengah pada objek. Jadi ini pas. Nah, oke. Jadi ini pas dilihat di sisi kanannya, potongannya oke. Kita Ctrl Shift E. Udah bagus ya. Ini nanti kita bisa hide. Ini kita update. Oke, update sudah. Jadi kita munculkan tambahan ini namanya potongan AA. Kita bikin tambahan baru potongan BB, kita munculkan dulu. Ini ada display. Oke, kita tambahkan di sini 8, ini tambah kanan. Nah, kita bikin lagi section plane-nya. Port BB. Selesai, kita masuk. Maaf. Ini ditampilkan sebelah kanan ya. Ctrl Shift E. Ini di hide. Apa bedanya yang tadi potongan AA itu menampilkan dividernya, potongan BB-nya itu menampilkan hangingnya di sini. Jadi ada hanging di sini. Ini kita namakan potongan BB. Oke, berarti kita sudah punya model. Kita cek ya. Ada ISO, simetri, tampak depan, tampak kanan, tampak belakang. Nah, ini kan salah. Jadi kita ubah lagi. Ini back harusnya seperti ini. Kita update sini-nya. Sampai atas juga tidak berubah. Sampai atas harusnya seperti ini ya. Kita update sini-nya juga. Ini tampak belakang, tampak atas, ada potongan AA, ada potongan BB, sudah selesai. Kita tambahkan satu lagi ISO perspektif ya di sini ya. Jadi sini maaf, jadi ini saya hapus dulu. Jadi ini setelah tampak depan, kita mau tahu isinya dulu. Isinya dari tadi kan belum dibuka. Isi pers ya, isi perspektif. Oke, ini saya bukanya itu dengan meng-hide ini. Hide. Ya. Di situ kamera saya gunakan perspektif. Ctrl Shift E, saya update scene. Oke, jadi kita sudah punya model. Sebentar kita cek dulu. Ini kayaknya ada yang bertumpuk ya. Kita cek sekali lagi modelingnya. Nah, ini kan ternyata ada kesalahan. Saya pindahnya ke depan. Seperti ini ya, model. ISO kita cek lagi, tampak depan, isi perspektif.
Oke, sudah bagus. Nampak kanan, nampak belakang, nampak atas, potongan AA, potongan BB. Oke, setelah ini selesai, tugas kita melakukan save as. Jadi terserah namanya seperti apa. Misalnya ini modeling kabinet pakaian atau lemari pakaian. Oke, setelah di save kita kembali ke model sini. Nah, selanjutnya ini sudah 100% modeling dan animasi sudah selesai. Kalau kita mau menyimpan animasi sebagai bentuk animasi, kita tinggal klik view animation. Kita cek dulu settingnya. Ini sudah benar apa tidak. Scene transisinya itu 2 second, delay-nya 1 second udah benar apa enggak. Atau kalau kita mau lihat ini animasinya itu geraknya seberapa lama, itu kita ada play di situ. Nah, kalau misalnya sudah dirasa cukup, ya stop. Nanti kita file export animation. Jadi ini ada video. Jadi kita punya animasi yang bergerak ya. Nah, ini animasi. Oke. Setelah export selesai, ini ada beberapa frame mungkin agak lama selagi menunggu ini. Sayangnya kita tidak bisa ini ya, tidak bisa bekerja paralel. Jadi ini saya cancel dulu, nanti saya tunjukkan hasilnya. Saya mau menunjukkan proses penggunaan gambar kerja. Jadi kita export atau send to layout ini. Kita lihat ini SketchUp layout. Jadi membuat gambar kerja yang terukur dan juga representatif bisa digunakan menggunakan software, satu software saja, SketchUp saja ya. Jadi ini misalnya saya bikin title block, tiga landscape gitu ya. Kita coba lihat. Yang perlu diperhatikan di sini ada cover page ya. Ini nanti logonya bisa diubah, nama-nama ini bisa diubah. Jadi ini saya copy paste. Saya mau covernya itu kok ini di copy paste biasa ya, Ctrl C, terus masuk ke sini, Ctrl V. Jadi otomatis di sini nanti kita ubah. Di sini kuncinya ada di SketchUp mode, mungkin yang lainnya nanti bisa dicoba. Terus di sini ada scene ini bisa diubah menjadi ISO. Nah ini otomatis mungkin saya geser ke atas begini ya. Logo ini bisa dihapus di del gitu ya, bisa juga dihapus. Ini juga bisa detail-detail ini bisa diganti, author name-nya atau nama studionya ini bisa diganti. Project title-nya ini misalnya saya ganti project title-nya desain lemari kabinet begitu. Selesai. Nanti inside page-nya ini yang berisi detail-detailnya. Jadi ini misalnya nama studionya, studio. Misalnya saya kasih nama studio saya Afterlab Studio. Jadi nanti ini akan otomatis tercopy di halaman-halaman selanjutnya. Ini ada A01, ini ada tanggal, ini juga bisa diubah. Project location-nya ini juga bisa diubah, misalnya Malang, Indonesia. Oke, project title-nya desain kabinet pakaian. Sesuaikan dengan cover depan ya. Oh, desain lemari kabinet ya. Jadi kita ubah lagi. Desain lemari kabinet. Oke, sudah jadi. Oke. Jadi di halaman kedua yang akan saya munculkan, kita cek scene-nya di sini, mungkin ISO, seperti ini. Oke, jadi nanti akan saya kecilkan. Kalau mengecilkan di sini atau men-scale itu kita selalu mencet tombol shift ya. Jadi dia proporsi sesuai dengan kondisi aslinya. Gambar sebelahnya saya mau tampak isi perspektif. Saya copy, saya paste. Ini berarti langsung saya paste. Ini menjadi dua
apa namanya, dua objek begitu. Ini scene-nya saya ubah menjadi scene isi perspektif. Ya. Ini seperti ini. Kalau dirasa besar, ini kembali lagi pakai shift ya, seperti ini. Jadi ini biasanya halaman pertama atau halaman pertama itu halaman cover atau judul, halaman kedua itu biasanya desain preview ya. Preview di ini jadi tampilkan secara garis besar desainnya nanti akan seperti ini. Jadi ukuran-ukurannya mungkin belum keluar di halaman pertama. Kalau ini udah jadi, tugasnya ada di bawah ini ada scrapbooks. Nah, ini saya kasih judul gitu ya di sini. Project title-nya saya ubah jadi desain lemari kabinet. Harusnya ini tidak ada skala. Jadi ini skalanya saya non. Nah, gitu ini. Oke, setelah ini jadi, kita menuju page selanjutnya. Tambahkan page selanjutnya. Sebenarnya kita copy paste di sini. Misalnya saya mau menampilkan ukuran sekarang ya. Ukurannya itu sekalinya saya mau tampak view-nya tampak depan. Tampak depan. Oke. Nah, ini harus skalatis. Jadi saya ubah view-nya ini 1:10. Nah, seperti ini. Oke, tampak depannya udah jadi. Kalau udah jadi tampak depannya, kita pilih stylesnya biar seperti gambar kerja, lalu kita klik style collection. Di sini ada style, ada in model style, kita pilih styles. Di sini ada default style, kita pilih yang hidden line ya. Nah, jadi tampilannya seperti nanti gambar kerja pada umumnya. Ini mungkin ada yang terpotong sehingga saya harus menariknya. Ini tidak ada pengaruh dengan view ya, view-nya kita sudah kunci pada skala. Oke, kalau sudah jadi, tinggal kita memberi sebelahnya mungkin tampak samping ya. Jadi ini kita tampak kanan gitu ya. Nanti mau lebih detail juga silahkan. Jadi misalnya mau tampak kiri, tampak atas dimunculkan itu silahkan. Jadi saya memberikan contoh yang sederhana saja. Jadi ada tampak depan sama tampak kanannya. Untuk memberikan ukuran, kita bisa pakai dimension ini. Kita, kalau ingat tadi kita membuat ini 1,8 ya, pas 1,8. Tingginya juga begitu, 1,8. Nah, lebarnya 5,5 tadi kan. 5,5 meter. Oke, ini sudah nampak bagus. Tinggal kita nambahkan sketchbook lagi. Kita tambahkan nah di sini misalnya kita edit dulu. Terlalu panjang gitu ya. Segini. Terlalunya kita ubah menjadi ini tampak depan. Depan ini skala sorry kalau ada tanda seperti ini berarti kita salah klik ya tadi ya. Jadi ada kita enter gitu di sini. Jadi dia ada keterangannya kalau kita menambahkan sesuatu yang baru. Oke. Sudah selesai. Scale-nya sekarang kita ubah. Scale-nya ini 1:10 ya. Oke, setelah jadi, nah ini tadi kan saya enter, harusnya diklik aja gitu. Nah, jadi ini nanti kita sesuaikan posisinya. Ini copy paste lagi. Nah, kalau misalnya geser gini kita bisa meluruskan ya dengan klik kanan atau ini di group dulu dengan shift. Jadi dua ini terselect. Ini klik kanan ada align. Jadi lurus dengan mana? Lurus dengan bawah atau lurus dengan atas? Terserah. Ini tampak samping gitu ya. Samping udah. Terus ini scale-nya sama ya. Scale-nya sama.
Mungkin gambarnya ini kodenya yang harus diubah. 02 gitu kan. Nah, untuk kode-kode ini nanti jadi masing-masing studio mungkin punya style yang berbeda masing-masing orang, masing-masing arsitek atau masing-masing desainer itu pasti punya style yang berbeda-beda. Jadi ini page-nya udah, kita ada cover, ada insider page-nya ini untuk desain secara preview-nya, desain preview. Ini type detailnya, nanti kita tambahkan misalnya untuk potongan ya, potongan ini kan belum keluar di sini. Jadi kita copy lagi dari sini modelingnya, kita copy Ctrl C. Di sini kita kembali lagi ke SketchUp model, view-nya kita ubah menjadi potongan AA. Sudah terlihat, stylenya kita ubah menjadi hidden line. Nah, hidden line sudah berubah, jadi ini potongan AA-nya tadi. Kalau misalnya saya mau sebelahnya ini adalah potongan BB, saya copy paste saja. Ini nanti diubah menjadi potongan B. Jadi ada bedanya ya, potongan BB, stylenya saya kembali samakan, hidden line. Terus saya copy lagi, karena ini kosong sebelah sini. Saya kasih view-nya isometri. Tapi stylenya berbeda, atau isi perspektif pada ya. Isi perspektif atau terserah ya, ini isinya terserah, ini tergantung kebutuhan, stylenya saya sesuaikan hidden line. Jadi gambarnya hitam putih seperti ini. Oke, setelah jadi seperti ini, sebenarnya tugas kita untuk gambar kerja sederhana, gambar detail ya, produk detail sederhana itu sudah jadi ya. Kita nanti tinggal menambahkan detail-detail yang tadi seperti pakai scrapbooks. Di sini pakai scrapbook kita tambahkan aja, misalnya kalau mau menambahkan ini material apa, ini bisa pakai ini. Jadi terserah mau ditambahkan sedetail apa, itu kreativitas masing-masing. Kalau sudah jadi kurang lebih kita sudah punya page-nya itu 4 ya, ini minimal ya. Tukang bisa paham gitu. Ini tinggal kasih ukuran aja, nanti kita file export PDF. Jadi ini akan menjadi sebuah file PDF yang siap didistribusikan atau dicetak. Ini desain lemari kabinet. Jadi itu kembali lagi menjadi file yang saya buka di awal. Jadi seperti ini ya hasilnya. Kurang lebih sama. Jadi itu saja tutorial untuk membuat gambar kerja sederhana dengan menggunakan Google SketchUp dan Google Layout, yang dimana kita bisa menghasilkan PDF, dokumen PDF, dan juga animasi. Animasi tadi bentuknya kurang lebih seperti ini nanti ya modelnya. Nah, ini ketika di modeling, jadi dan udah diekspor menjadi animasi, animasinya akan menjadi seperti ini. Baiklah, sekian tutorial pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa pada tutorial-tutorial berikutnya. Terima kasih.